Assalamualaikum Bunda. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih dengan tema kita, jangan pasrah menghadapi fitnah. Arohim tadi terlihat tidak kompak ya? Iya, keteletot nih. Sekarang lagi salah-salahan Bunda lihat tuh. Iya. Lu kamu sih gitu. Udah, jangan saling memfitnah. Fitnah itu nggak baik. Yang baik ada akui kesalahan. Siapa tadi yang bikin gak kompak? Nah, kita menjawab pertanyaan dari Bunda nih. Kalau ada orang yang terkena fitnah nih, terus Disyukurin. Syukur gitu ya. wah kamu sih kemarin fitnah, sekarang ngerasain tuh. Gitu. Gimana ya Bunda ya? Udah terfitnah, disyukurin pula. Iya. Kasihan ya. Karena memang tadi awalnya dia tukang fitnah bang gitu. Awalnya. Kan tadi Bunda Liza bilang kalau memang dia melakukan sesuatu perbuatan yang keji, boleh untuk diberikan peringatan, dikasih tahu dengan berbagai macam cara. Di antaranya itu tadi tuh. Bahwa tapi jangan sampai akhirnya menyakiti hatinya gitu ya Bun ya. Bahas Bang. Kita bahas ya Bunda. Baik. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada orang yang memang dia punya hati yang kurang baik. Sehingga dia memiliki ucapan juga yang tidak baik. Karena ucapan itu biasanya keluar dari hati. Dan juga hati yang baik ini, ucapan baik akan terpancar dari wajah. Ini kayak wajah-wajah muda di sini kan wajah-wajah yang bidadari surga semua. Amin. Insya Allah. Masya Allah. Hatinya bersih, hatinya suci Bang. Masya Allah. Jadi gimana nih kalau ada orang yang sering memfitnah. Tapi ternyata perjalannya waktu dia yang terkena fitnah. Ya, ini hati-hati. Kita boleh untuk mengambil pelajaran bahwa hati-hati dengan ucapan seseorang, ucapan diri kita, karena ucapan itu bisa kembali kepada kita. Karena kata baginda Rasulullah SAW, demi Allah, seseorang ketika mengucapkan sesuatu kebohongan, dia mencela seseorang, demi Allah kata baginda Rasul, dia akan mendapati hal apa yang ia katakan sebelum ia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pikir dulu. Kalau memang itu membahayakan diri kita, maka stop, jangan dilanjutkan ucapannya. Apalagi kalau memang sampai menuduh seseorang, memfitnah seseorang, mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, ini seolah-olah kalimatnya itu berjalan mencari siapa pemiliknya. Ketika yang dituju tidak sesuai dengan kenyataan, maka kalimat ini akan kembali kepada kita. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi udah paling benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita pengen selamat, yaitu jagal lisan. Kemudian sudah betul apa yang dikatakan oleh ulama, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiran. Beruntung orang kalau dia mendahului akal pikirannya, baru hawa nafsunya. Jangan langsung mengucap karena hawa nafsu. Jangan segera bertindak karena ikuti hawa nafsu. Pikirkan apakah itu baik ataukah itu tidak. Karena semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Fitnah yang kecil bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Apalagi fitnah yang besar. Makanya ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam dari tidak fitnah. Allahu Akbar. Ya benar dong. Iya benar sih. dong. Lebih kejam daripada tidak fitnah. Iya dong. Oh iya. Bohong lebih kejam daripada tidak berbohong. Iya benar Bunda. Pinter ya? Pintar. Cakep. Cakep ya? Cakep. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh orang dalam. Maaf ya Bunda ya, orang dalam dulu nih. Iya. Siapkan passwordnya. Baper nih Bun. Itu cakep, itu bagus tuh. Sekarang nambah gerakannya. Iya. Tengkuknya begini-begini. Bagus, itu bagus. Naik gaji ya? Iya. Biasa di lantai 1, gajinya besok Lantai lantai 2 2 ya. Gimana Damar? Jadi gini Bun, kalau ada orang yang difitnah tapi dia pasrah. Apakah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Nah, Waduh, udah. Untung nggak ada kaki saya di sana ya. Injek ya Bang. Tusuk itu. dan ada nggak kisah di zaman Nabi Bun? Baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita difitnah tapi kita pasrah. Apakah ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kekuatan modal utama seorang mukmin, modal utama seorang nabi dan rasul itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kala Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu baginda Nabi Muhammad SAW, sedang menjabat gubernur di negeri Kufah. Ada selentingan kabar kepada khalifah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah melakukan sholat.
Seketika itu langsung ditegur oleh Khalifah, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, betulkah kabar tersebut? Tertawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengatakan itu, ia sholat bersamaku. Bahkan aku memanjangkan sholatku sebelum dan setelahnya 2 rakaat. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas cuma tertawa. Dan seketika itu pun pernah Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kabar, mendengar fitnahan tentang sahabat yang lain. Sayyidina Ali difitnah, Umar difitnah, Utsman bin Affan difitnah. Oleh seketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rabb, ya Allah, apabila ada sekelompok orang atau pemuda yang menyebarkan berita fitnah tentang pemuka-pemuka agama, maka berikanlah petunjukmu. Suatu saat terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri setelah mengucapkan hal tersebut, ada unta nyeruduk sebuah sekumpulan kelompok. Ada satu orang pemuda habis tuh sama unta dijejak-jejak, karena itu merupakan doa daripada sahabat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pertolongan daripada Allah. Kita dizolimin, kita difitnah, kita doa, Masya Allah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang yang terfitnah di luar sana, yang terzolimi, banyakin doa. Pertama tentunya doa kebaikan, agar nih orang taubat daripada perbuatannya. Yang kedua, jangan mendoakan berlebihan. Udah tahu yang ngefitnah, contoh si fulan, oh ini anaknya biar kena, uaknya biar kena, ya. Jangan kita berlebihan, nih orang yang mau fitnah tapi kita malah ngedoain semua anggota keluarganya. Dan jangan juga kita mendoakan agar ia melakukan dosa yang sama. Karena menyerukan orang untuk berbuat fahish, untuk berbuat kemunkaran, itu dilarang di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi bakal ditolong Bang Damar. Ada kisah nyatanya Ada tuh. kisahnya. Itu Damar ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih seru ya tema kita pada pagi hari ini ya. Sebenarnya kita udah menutup lah untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi spesial buat Bunda hari ini boleh baper lagi. Satu lagi siapa? Siapa yang mau baper? bertanya? Boleh. Wow, Bunda muda. Bunda muda. Silakan Bunda. Hah? Semuanya pakai hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kafi dari Majelis Taklim Mar'atun Sholihah Bogor. Iya. Baper nih Bun. Iya nih. Jadi gimana misalnya seandainya ada seorang wanita, dia dicerai oleh suaminya karena difitnah dia tuh berselingkuh. Kenyataannya enggak. Tapi si suaminya itu gimana kalau dia lebih percaya sama fitnah itu daripada sama Istrinya? pasangannya sendiri. Gitu aja. Oh iya. Jadi ada pasangan yang bercerai gitu ya? Iya. Ya kakak ya? Dikarenakan istrinya difitnah, Iya. lakinya Lebih lebih percaya percaya. sama fitnahan dibanding istrinya. Pasangan macam apa seperti itu? Macam apa? Namanya juga pasangan. Kita harus mencari yang pas. Pas. Karena tidak pas akan menjadi angan-angan. Oh gitu, betul Bagus ya? juga, bagus. Bagus. Iya, Ajib. Kita bahas deh satu ini pertanyaan dari Bunda Kafi. Lanjut, Gimana nih? langsung. Langsung aja langsung. Baik, Bun. Ya. Bunda. Ini akibatnya ketika ada berita yang datang dari orang yang fasik seperti yang Bunda Liza sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran. Inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah sudah perintahkan kepada kita kalau ada datang berita orang dari orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang masih suka melakukan dosa-dosa yang kecil gitu ya. Ini fatabayyanu, Allah sudah mengingatkan bahwa ayo tabayyun. Cari dulu penjelasan, cari dulu kebenarannya, jangan langsung diterima. Sangat rugi besar apabila langsung menerima berita dari satu pihak. Ketika sudah terjadi akhirnya baru tahu ternyata istrinya Gak selingkuh. selingkuh. Oh, nyesel Udah banget ditalak. itu mah. udah ditalak, juga istrinya udah punya jodoh yang lain. Ayo. Cepet banget. Artinya setelah masa Iya, idah setelah bang, masa- gitu. Nyesel pasti suaminya. Nyesel belakangan, karena kalau yang belakangan udah pasti penyesalan. Kalau yang depan, duluan pendaftaran. pendaftaran. Nah, iya benar juga sih. Iya, jadi makanya Bun, Ya. Bunda, kalau tidak ingin menyesal di kemudian hari, kalau kita mendapatkan berita, apakah itu berita yang memang kita yakin sih ini benar, tapi jangan juga langsung diterima. Tapi harus perlu
adanya tabayun. Makanya pantas Allah firmankan semacam itu. Karena berita-berita ini kan harus betul-betul jelas. Karena kalau nggak jelas akhirnya bisa mengecewakan kita, bisa merugikan kita. Yang dikhawatirkan fitnah itu yang kita terima akhirnya bisa ada sehingga kepercayaan kita berkurang. Kemudian semakin panjang, semakin hari akhirnya kita memiliki kekecewaan yang panjang kepadanya. Akhirnya benci nggak ada alasan, marah nggak ada alasan, cemburu nggak ada alasan. Kenapa? Karena makan fitnah yang belum tentu kejelasannya. Iya, Bun. Jadi Dulu juga perlu pernah ya, Bun, ya? ditabayunkan. Apa tuh? Siti Aisyah, istri Tuh. daripada baginda Nabi Muhammad SAW, difitnah. Ia berduaan dengan Sofwan, salah satu Iya. sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul bingung, satu ya istri, ya satu fitnah di luar nih udah kenceng. 1 bulan setelahnya baru dapat turun wahyu. Tuh. Rasul diamkan terlebih dahulu, enggak langsung ditalak, enggak langsung dipercaya, didiamkan terlebih dahulu. Setelah itu baru ada kabar, ada wahyu kalau hal tersebut itu adalah bohong dan yang menyebarkan pun orang-orang sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Bilang Jangan langsung gampang ambil keputusan. Bener, nyeselnya seumur hidup. Pasti, jadi perlu waktu dulu, tabayun dulu, dan juga jangan langsung dibawa emosi. Pasti nanti ada keputusan. Apalagi kita minta kepada Allah, Allah akan bukakan kebenarannya. Benar. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa melihat panda. Ajib. Nanti kita akan kembali. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Wah. Bentar. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.